Kita belajar hari ini dari perjalanan pertobatan Santo Paulus. Sekali lagi, kita juga bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Paulus. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja bersama merayakan pertobatan Santo Paulus. Dari perayaan hari ini, kita mau belajar bahwa perjalanan hidup manusia itu banyak lika-likunya. Ada jatuh bangun, ada suka dan duka. Dan semua kita punya sejarah masa lalu yang membentuk kita saat sekarang. Naik turunnya hidup, pasang surutnya perjuangan hidup, menjadi sejarah masing-masing kita yang tidak akan terlupakan. Ada orang yang berubah secara ekstrim dari kebiasaan hidup sebelumnya. Maka perubahan itu selalu mungkin karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Dia pasti mengalami yang namanya perubahan. Hari ini kita merayakan pertobatan Santo Paulus. Nama sebelum dia menjadi Paulus adalah Saulus. Paulus itu dilahirkan di Tarsus dan dia adalah seorang terpelajar. Akan tetapi ia adalah penganiaya para pengikut Kristus. Sampai satu hari di dalam perjalanan dia ke Damsyik atau Damaskus, Paulus melihat cahaya dan Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepadanya. Saat itu dia menjadi buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Hanya dia mendengar suara Tuhan Yesus. Saulus, Saulus. Tuhan Yesus memanggil namanya. Kenapa engkau menganiaya aku? Sapaan Tuhan Yesus yang membangkitkan perubahan dalam diri Paulus itu. Dia menjadi buta. Cara Tuhan ditunjukkan kepada Saulus supaya dia melihat dan mengalami betapa Allah itu Maha Agung. Dia bisa membolak-balikan hati manusia. Tuhan menggunakan cara yang tidak biasa. Saulus menjadi buta. Dan mari kita perhatikan bahwa pada akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan lewat tangan Ananias. Di dalam Kisah Para Rasul bab 22 ayat 3-16. Selanjutnya Paulus diterima di dalam komunitas para rasul. Kemudian kita mengenal dia sebagai rasul para bangsa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi murid-Nya dengan cara tertentu dan juga dengan tujuan tertentu.
Juga itulah yang dialami oleh Paulus. Ia dipanggil untuk mewartakan Injil ke tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Inilah amanat Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Injil Markus bab 16 ayat 15. Maka dari sini kita mau belajar bahwa tidak ada pewartaan tanpa pertobatan. Dan tidak ada pertobatan tanpa pewartaan. Di antara keduanya ada terang Allah. Paulus dibutakan supaya dibebaskan dari apa yang dianggapnya terang dan cahaya kebenaran. Dan dia seperti diciptakan kembali. Dia dibaharui kembali oleh terang dan cahaya ilahi yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dengan itu, dia melihat lagi dengan cara baru. Dia melihat dengan mata baru, mata belas kasih, mata yang penuh dengan pengampunan, bukan kebencian. Mata Paulus dibukakan kembali oleh Tuhan. Dan dia membaharui diri serta dunia dengan semangat Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita belajar hari ini dari perjalanan pertobatan Santo Paulus. Sekali lagi, kita juga bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Paulus. Intinya adalah kita membuka hati kita untuk dituntun oleh Tuhan. Dan semoga mata kita yang buta karena hidup berdasarkan kebenaran yang kita pegang, yang mungkin kadang-kadang tidak membawa kita kepada kebaikan. Terang yang kita kira itu adalah kebenaran. Ketika mata kita dibuka oleh Tuhan, kita mengalami sudut pandang baru. Kita mengalami satu perubahan karena diubah sendiri oleh Tuhan. Kalau Paulus diubah oleh Tuhan, kita juga bisa. Mari kita buka hati kepada Tuhan, supaya kita bisa mampu melihat dengan mata iman, bukan berdasarkan pandangan dan konsep kita sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian.